Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Tesla. Berjumpa lagi dengan saya Hendra. Kali ini saya ingin memberi tutorial cara memperbaiki setrika. Sebenarnya ini nggak rusak sih, tapi lebih tepatnya saya akan menjelaskan cara kerja setrika beserta perawatannya. Ingin tahu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Simak videonya baik-baik, jangan di skip dan jangan sampai ada yang kelewatan. Oke teman-teman, sebelum memulai kita cek terlebih dahulu spesifikasi setrika ini. Setrika yang saya gunakan pada saat ini adalah merek O2. Kalau saya lihat dari segi tampilan ini lumayan cantik, bentuknya simple, apalagi dari penempatan warna yang soft pada body covernya, jadi kelihatan cakep aja dilihat. Untuk pegangannya lumayan berasa nyaman, diameter dan posisi lengkungannya berasa cocok aja di tangan. Pasti ciwi-ciwi dan mama akan suka melihat setrika ini. Karena untuk bobot setrika ini memiliki berat 660 gram. Ini ringan juga ya teman-teman, dan yang pasti nggak akan membuat tangan cepat pegal. Lanjut kita lihat spesifikasinya. Untuk tipe bisa kita lihat di sini SE1101 Super. Pemakaian dayanya 350 watt dengan bodi anti panas dan tapa anti lengket. Memiliki pengaman pengontrol temperatur serta tombol pilihan jenis kain. Dan yang pasti memiliki lampu indikator. Untuk panjang kabelnya memiliki ukuran 130 cm. Sebelum memulai membongkar setrika, saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengingat urutan apa saja saat membongkar dari awal sampai di akhir, agar nantinya saat memasang susunan setrika kita lebih gampang merakitnya dan terhindar dari masalah kedepannya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu baut yang berada pada segel. Selanjutnya, buka bagian atas yang berada pada pegangan setrika. Jika sudah, kita akan menemukan baut yang berada di dalamnya. Langsung saja kita buka baut tersebut. Lalu kita buka otomatis switchnya. Jika sudah, lanjut melepaskan pelindung kabel dan kita asingkan juga body covernya untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke, sudah mulai kelihatan mesinnya, langsung saja kita buka body covernya yang terakhir. Simpan bautnya jangan sampai hilang ya teman-teman. Nah teman-teman, sudah kelihatan mesinnya, jadi kurang lebih seperti ini mesin yang berada di setrika. Jika teman-teman ingin memperhatikannya, boleh langsung di pause saja videonya. Untuk skemanya ada pada gambar berikut. Untuk pengecekan atau cara memperbaiki setrikanya, kita mulai dari pengecekan kabel setrika. Kabel setrika ini memiliki 3 inti: serabut tembaga, pelindung isolasi PVC, dan serat kain. Yang pertama, serabut tembaga. Serabut tembaga adalah bahan konduktor yang bisa menghantar arus listrik. Alasan kenapa dipilih kabel serabut tembaga tujuannya agar kabel elastis, lentur, fleksibel, dan memudahkan si pengguna saat menyetrika. Berikutnya, pelindung isolasi PVC. Fungsi isolasi ini selain memisahkan dua beda potensial antara fasa dan netral, fungsi lainnya yaitu melindungi kabel dan kontak badan dengan manusia. Yang ketiga, serat kain. Fungsi serat kain selain memperindah tampilan kabel, serat kain ini juga berfungsi untuk melindungi kabel dan tahan panas.
Untuk cara pengecekannya, saya memiliki 3 cara. Yang pertama, menggunakan alat multitester. Untuk cara menggunakannya, teman-teman bisa langsung lihat video saya sebelumnya. Caranya, ukur antara ujung kabel. Jika alat tester berbunyi berarti kabel bagus. Jika tidak, bisa dipastikan kabel rusak dan terputus. Buat teman-teman teknisi, tukang, atau reparasi perbaikan, harus wajib ada ya. Jika tidak punya alat multitester, wah benar-benar kelewatan kalau gitu. Cara kedua dengan biaya yang murah menggunakan taspen. Ini taspen dengan harga 5.000 ya teman-teman. Mungkin ini sedikit agak berbahaya ya. Sebenarnya nggak saya rekomend sih untuk pemula. Jika kondisi mendukung untuk mengharuskan pakai ini, teman-teman tinggal lakukan cara ini saja. Pertama-tama kita harus tahu dulu fasanya di mana. Jika sudah tahu, kita cek ujung kabelnya. Jika fasanya ada, berarti kabelnya bagus. Jika tidak, bisa dipastikan kabelnya rusak dan terputus. Cara ketiga, teman-teman bisa melakukan hal ini untuk pengganti multitester. Sediakan saja lampu emergensi, fitting, dan kabel. Lalu kita cek antara ujung kabel. Jika lampu hidup berarti kabel bagus. Jika lampu tidak menyala, bisa dipastikan kabel rusak dan terputus. Selanjutnya, jika kita lihat kembali skemanya, dari kabel menuju switch otomatis dengan sistem bimetal. Biasanya sesudah kabel dan sebelum switch ada pengaman sekring. Jika setrika teman-teman di rumah ada sekringnya, boleh langsung dicek. Cara ceknya sama seperti kita mengecek kabel. Cek saja antara ujung-ujung sekringnya dan hasilnya sama seperti kita mengecek kabel juga. Maka akan kelihatan sekringnya bagus atau tidak. Berhubung di setrika ini tidak ada sekring, langsung saja kita lewatkan ke otomatis sistem bimetal. Bimetal adalah dua buah logam yang berbeda, nilai koefisiensi muai panjang yang berbeda. Prinsip kerja bimetal sangat peka dengan perubahan suhu. Jika keping bimetal dipanaskan atau suhu naik, maka akan melengkung ke arah logam koefisien muai panjang kecil. Bila bimetal didinginkan atau suhu turun, maka bimetal akan melengkung ke arah koefisien muai panjang besar. Jadi kurang lebih konsepnya, kalau panas logamnya melengkung, kalau dingin logamnya balik ke wujud asal. Dan bimetal ini menjadi saklar sekaligus pengaman setrika agar tidak terlalu panas. Selanjutnya, jika kita lihat kembali skemanya dari switch otomatis ke lampu indikator. Fungsi lampu indikator hanya sebagai penanda saat setrika berfungsi atau tidak. Dan cara pemasangannya harus ada fasa dan netral ya teman-teman. Tidak bisa dua-dua fasa atau dua-dua netral. Dan harus benar-benar ujungnya itu ada fasa dan netral. Dan yang terakhir, jika kita lihat skema dari lampu indikator menuju elemen pemanas. Elemen pemanas merupakan piranti yang mengubah energi listrik menjadi energi panas melalui proses Joule heating. Jadi sebenarnya kunci pemanas atau tidak setrika itu terletak pada elemen pemanas. Jadi kurang lebih semua komponen atau rangkaian itu memiliki fungsi dengan tujuan bagaimana caranya tegangan yang memiliki beda potensial ini bisa sampai ke elemen panas dan memiliki pengaman serta ada lampu isyarat untuk si pengguna. Elemen pemanas ini termasuk kategori tahanan murni, jadi teman-teman jangan heran melihat besi seperti ini ketika di hubungan fasa dan netral listriknya tidak langsung jeplak atau balik.
Untuk jenis elemen pada setrika ini, jika rusak tidak bisa diganti ya teman-teman, karena elemennya permanen tidak bisa dibongkar pasang. Jika elemen pemanas teman-teman di rumah bisa dibongkar pasang, dan apabila rusak langsung saja dilepas dan diganti dengan yang baru. Nah, saya harap sampai di sini teman-teman tahu cara kerja setrika atau prinsip kerja setrika dan fungsi-fungsi setiap masing-masing komponen yang berada pada setrika. Jika sudah paham, berikut adalah daftar-daftar kerusakan yang sering terjadi pada setrika. Teman-teman bisa langsung meng-pause video ini. Nah, itu tadi penyebab kerusakannya. Untuk cara pengecekannya akan saya kirim ulang. Yang nomor 1, cara pengecekan dengan menggunakan multitester. Untuk nomor 2, cara pengecekan dengan menggunakan test pen. Dan nomor 3, cara pengecekan dengan menggunakan lampu emergensi. Untuk cara pengecekan kabel setrika, teman-teman bisa langsung lihat di video ini. Cek setiap ujung kabel secara bergantian. Jika kabelnya bagus, lanjut ke pengecekan berikutnya, dan jika kabelnya rusak, langsung saja diganti dengan kabel yang bagus. Untuk cara pengecekan sekringnya bisa langsung dilihat di video ini. Dan sekring ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Cek setiap ujung sekringnya secara bergantian. Jika sekringnya bagus, lanjut ke pengecekan berikutnya, dan jika rusak, langsung saja diganti dengan sekring yang bagus. Untuk cara pengecekan otomatis switchnya bisa langsung dilihat di video ini. Dan cek setiap ujung otomatis switchnya. Jika switchnya bagus, lanjut ke pengecekan berikutnya, dan jika switchnya rusak, langsung saja diganti dengan switch yang bagus. Yang terakhir, untuk cara pengecekan lampu indikator dan elemen pemanas bisa langsung dilihat di video ini. Cek setiap ujung lampu indikator dan elemen pemanas. Jika lampu indikator dan elemen pemanas rusak, langsung saja diganti dengan yang bagus. Dan jika elemennya saat dites pen pada bodi ada fasanya, bisa dipastikan elemennya bocor dan rusak. Untuk simulasinya akan saya coba di sini ya teman-teman. Suhu awalnya dimulai dari 18 derajat Celcius, dan saya letak sensor suhu pada elemen pemanasnya. Oke, dan lampu indikatornya sudah aktif, menandakan elemen pemanas setrika berfungsi. Suhunya sudah mulai naik ya teman-teman, menjadi 26 derajat Celcius. Oke, akan saya cek ulang menggunakan touch pen pada ujung elemen setrika ya teman-teman. Nah, di sini suhunya sudah menaik menjadi 74 derajat Celcius. Lampu indikatornya mati, menandakan elemen pemanasnya tidak berfungsi. Baik lagi ya teman-teman, sebaik apapun perbaikan kita, jika perawatannya masih buruk akan menjadi hal yang percuma. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah perawatannya. Dan berikut adalah cara untuk perawatannya. Oke teman-teman, itu tadi adalah hasil tutorial cara memperbaiki setrika berserta penjelasan cara kerjanya. Setrika ini juga memiliki kekurangan, ada pada bahan serat kain, tidak ada pengaman tambahan seperti sekring dan elemen pemanas yang tidak bisa dibongkar. Overall, setrika ini cukup bagus, bukan berarti jelek ya. Dengan harga Rp65.000, setrika ini udah bagus kok, harganya merakyat banget. Kayaknya setrika ini lebih cocok untuk anak-anak kos, hadiah pernikahan, hadiah ulang tahun, atau mungkin teman-teman ingin mencari setrika dengan budget yang murah. Kayaknya setrika ini rekomend sekali buat Anda. Dengan catatan, harga bisa berubah kapan saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia menonton video ini sampai habis. Jika merasa ada yang kurang, boleh ditambahkan dan beri kritik serta saran Anda pada kolom komentar agar channel ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari channel ini.
Like jika Anda suka video ini, dislike jika Anda tidak suka. Semoga sukses dan sehat selalu. Have a nice day. See you.